selamat berjumpa lagi dalam program Ngobras, yaitu ngobrol serius tak santai. Kali ini saya ada di Desa Marga Mekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dan kebetulan saya sekarang bersama Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Rumah damai. Alhamdulillah. Ya, inilah Pak Kades yang sangat berwibawa, penuh tanggung jawab, penuh inovasi, dan dia banyak meningkatkan kemajuan di daerahnya. Pak Kades, saya mau tanya nih, untuk anggaran tahun 2025 ini yang turun di Desa Marga Mekar apa saja? Alhamdulillah pada tahun ini saya sudah menerima dana DD tahap Dana 1, desa, betul. TPAPD, TPAPD, betul. Terus dari kabupaten juga udah turun, ya. Jadi kami di sini sebagai kepala desa, apa yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat maupun kabupaten maupun provinsi, karena provinsi kan belum ada. Betul. Bandung belum ada. Betul. Karena kan ada revisi di APBD. Pak, saya mau tanya nih, untuk khusus dana desa, untuk tahap 1 ini untuk fisiknya apa saja Pak? Fisiknya itu hampir saya 70% ke fisik. Ke fisik, alhamdulillah ya. Berupa apa? Yang pertama adalah pengocoran jalan di RW 2. Jalan desa ya? Jalan desa. Berapa titik Pak? Itu 1 titik, tapi itu sampai 400 meter. 400 meter, wow juga. Di RW mana tuh Pak? Di RW 2. Di RW itu. Dengan panjang dan lebarnya berapa Pak? Ya itu panjang sekitar 400, kurang lebih 400. Terus lebar itu 3,5. 3,5. Terus tinggi 12. 12. Ini fungsinya buat menyambungkan kemana? Itu menyambungkan dari Marga Mekar ke Margaliu dan Pulau Sari. Karena kan di Pulau Sari banyak wisata yang ke daerah Pulau Sari, yaitu di Kampung Cibulu. Cibulu, betul. Ya, kalau Kampung Cibulu tidak dibenahi oleh Marga Mekar, nggak bakal hidup. Betul. Pulau Sari kan lintasnya. Karena lintas saya kepinginnya kan ada lintas desa dan lintas provinsi atau kabupaten. Nah, di sini kebetulan saya kemarin koordinasi dengan Kepala Desa Pulau Sari, bahwa Pulau Sari kan ingin disambungkan antara Marga Mekar dengan Pulau Sari dan juga Margaliu. Alhamdulillah. Nah, tapi Margaliu tersendat sama bendungan Situ Cileunca, dam Situ Cileunca. Kenapa tuh Pak? Nah, karena kan tidak bisa, dam itu kan tidak bisa diinjak oleh kendaraan roda 4. Nah, tapi kalau roda 2 bisa. Tapi kan kalau roda 2 bisa, kalau dari Marga Mekar tidak dibenahi, tidak dibagusin, berarti itu akan terhambat juga. Kalau ke Pulau Sari Pak, itu sangat signifikan. Karena Pulau Sari waktu tahun 2014 itu ada program sewaktu Pak DN. Betul. Bupatinya masih Pak DN. Ya? Itu ada kota satelit. Ya, kota satelit yang menyambungkan Kampung Cibulu dengan Kampung Babakan Giara. Itu riwayatnya Pak ya? Ya, riwayatnya. Ya, itu mungkin riwayatnya Pak, karena ini Pak Kades ini untuk 2 periode ya, kedua ya? 3 periode. 3 ini. Yang dulu dia menjabat 2 periode, istirahat sebentar, dan mungkin melanjutkan sekarang ingin mengembangkan lagi Desa Marga Mekar katanya. Terus yang lainnya Pak, kalau untuk fisiknya lagi? Untuk fisiknya adalah gang di RW 12. Berapa titik? Nah, itu 60 meter. 60 meter, 1 titik? 1 titik. 1 titik. 1 titik. Yang kedua adalah di Kampung Pasir Benghar. 1 titik juga. Ditambah dengan jembatan untuk menghubungkan Kampung RW 9 Karamat dengan Kampung RW 6 Sukamulya. Berapa panjangnya Pak? Itu panjangnya kurang lebih 5 meter. 5 meter. Dengan lebar? Itu 1,8. Signifikan ini. Marga Mekar sini makin maju saja, karena mungkin dengan semangat inovasi saya membangun Pak Kades melangkah di periode ketiga ini sangat tidak kalah gesit dengan desa lain. Pak, selain itu ada lagi fisiknya? Nggak ada? Fisiknya nggak ada. Non fisiknya apa Pak? BLT, PLT? Non fisiknya itu saya BLT. BLT berapa KPM Pak? Itu BLT itu kalau tidak salah itu 32 KPM. 32 KPM. Dulu sampai 100 sekarang di. Karena kan itu kan dari himbasnya dari waktu ada penyakit yang semua desa. Betul. Waktu Pak Haji menjabat.
Nggak tahu kalau tahun depan apakah masih ada, apakah tidak ada kayak Tapi sekarang berkurang. berkurang. Jadi tiap tahun, kalau tahun kemarin 2004 berkurang, sekarang 2025 berkurang. Nggak tahu 2026 masih ada. Kalau misalkan sudah dihapuskan. Lihat situasi dan Yang kedua itu adalah untuk BPMT. BPMT itu BPMT untuk menghimbas stunting. Betul. Karena kan gini, di Kecamatan Pangalengan itu sangat banyak stunting. Betul. Kalau di saya itu cuma 43 warga yang kena stunting. Sebetulnya bukan stunting, Pak. Apa itu, Pak? Nah, tapi itu adalah kekurangan makanan gizi. Bergizi kan. Diantarkan lagi. Ya, Hebat nih. selama 24 hari. 24 hari ini hebat sekali Desa Margamekar ini karena saking pedulinya kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak generasi Ya, muda ya. betul. Dia itu rela ya mengadakan misalkan inovasi, mengadakan kegiatan di desa sampai berapa hari? 24 hari. Datangnya dijemput, pulangnya diantar juga. Hebat sekali nih Pak Bedas nih, salah satu contoh buat Desa Margamekar karena dia tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, tapi dia terus inovasi untuk meningkatkan. Terus saya mau tanya nih, kalau ketahanan pangan ini di bidang apa nih Pak Kalis? Nih, kalau ketahanan pangan dari Dana Gede, saya dimasukkan ke BUMDes. BUMDes itu. Nah, jadi yang mengelola BUMDes. BUMDes ya? BUMDes itu adalah untuk makanan ternak. Oh, makanan ternak. Ya. Itu makanan atau juga? Jagung. Jagung juga. Makanan jagung, makanan aja yang dibutuhkan oleh warga masyarakat tentang peternakan. Berarti yang akan mengondisikan dan akan memberikan itu dari BUMDes itu adalah BUMDes. BUMDes itu ternak sapi atau domba? Ternak sapi. Ternak sapi. Ternak sapi. Betul. Itu untuk prosesnya sendiri produk dari peternak atau mungkin nanti disuplai langsung ke taninya? Jadi gini Pak, untuk makanan ternak dari warga dibeli oleh BUMDes dimasukkan ke warga lagi. Ditampung ke BUMDes ya, ditampung. Terus dikasihkan ke warga. Betul. Sekarang ada perusahaan sapi UPBS. Oh, hebat juga. Apa ya, UPBS. Jadi UPBS berkaitan dengan KPBS. Nah, jadi disuplai juga oleh BUMDes ke sana. Saya punya cita-cita ingin mempunyai wisata lokal. Oh, wisata lokal. Wisata lokal. Oh, belum ada wisata di sini? Belum ada. Waduh, hebat nih merancang wisata katanya. Wisata lokal di tahun 2006 saya akan direncanakan di Dusun 1. Dusun 1. Ya, yang menyangkut 5 RW, Pak. Oh. RW 1, 2, 3, 4, 5. Babakan Kiara, Cinangsi, dan Mekar Bakti. Karena di sana ada wisata yang harus dibenahi tentang wisata satu kolonial tentang pemukiman tanah. Betul. Jadi kan gini ya, Pak Bupati kan tidak mau sama Pak Gubernur bahwa limbah kotoran sapi itu masuk ke situ Cilesca. Betul. Nanti misalnya akan dikelompokkan lah satu bangunan. Nah, satu bangunan. Yang kedua menata lingkungan tersebut. Karena lingkungan tersebut tidak mau kalau misalkan teman saya nanti ada anugerah dari Yang Maha Kuasa dan dari pemerintah ingin mengadakan lokal betul. Ya, lokal tentang wisata berarti kan harus ditata dulu. Lingkungan harus ditata dulu kan. Tidak semena-mena bikin wisata lokal, tidak. Dirancang dulu, dibenahi dulu tentang tata ruangnya. Betul. Ingin mengembangkan produk di Dusun 1 itu adalah ikan keramba. Ikan keramba. Oh, ya. Emang dekat di. Wah, pinggir jalan, Pak. Ini jalan lintas usaha tani. Iya. Terus lintas usaha kota satelit. Tuton, Pak. Tuton. Itu ikan nila. Oh, kalau pemasarannya kemana Pak? Itu warga yang beli. Wah, hebat nih. Perlu nih buat PAD desa juga ya. Iya, buat PAD desa nanti kedepannya kan. Yang lainnya Pak, mungkin untuk inovasi lainnya? Untuk inovasi lainnya tentang pertanian. Pertanian. Kan Bapak basicnya dari pertanian juga kan? Apa yang dirancang nanti? Karena kan Margamekar dulunya kan agropolitan. Agropolitan. Terkenal. Waktu bupatinya Pak Obah. Betul. Nah, itu agropolitan. Jadi kami meningkatkan lagi
atau mengembangkan lagi agropolitan, ya. pertanian kan, Pertanian. seperti tomat, kentang, jagung kan dan sebagainya ya? itu insya Allah saya akan candu dengan BUMDes. Apalagi sekarang tahun ini kan Pak Presiden Prabowo bersama Pak Gubernur Jawa Barat juga Pak Bupati Bandung akan mengadakan atau memberikan koperasi merah putih. Merah betul. Kalau di sini udah betul loh, Pak. Di sini sudah betul Pak. Misalkan ditampung di koperasi, di sini ya. Bisa. Jadi bagi hasilnya kan koperasi juga. Aduh, pinter juga nih Pak Ades. Karena bagaimana nih mengelola tentang pemerintahan desa dan masyarakatnya juga keuangannya, hingga dia sudah berbagai cara untuk meningkatkan PAD ini, Pak. Pak, mungkin ini tidak lepas dari bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, Pak. Silakan Pak, ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur, dan Bapak Bupati. Terima kasih kepada Bapak Presiden Pak Prabowo yang sudah memberikan kepada desa cita-cita yang cukup dianti-anti oleh masyarakat. Betul. Yang pertama adalah koperasi merah putih. Yang kedua adalah gratis sekolah udah dari dulu kan. MBG juga ya. MBG juga, makanan bergizi juga. Ini sangat diharapkan oleh masyarakat dan sangat berterima kasih kepada Presiden Pak Prabowo dari masyarakat Marga Mekar. Sangat terima kasih sekali. Yang nah kemarin alhamdulillah Bapak Aing jadi Gubernur Jawa Barat. Nah, yang diharapkan oleh Pak Gubernur kepada desa adalah satu masalah tentang sampah. Nah, karena sampah sangat signifikan dari warga karena tadi warga tidak bisa membuang sampah sembarangan. Nah, kami di sini sangat membutuhkan bantuan dari pihak provinsi untuk TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi yang bingung saya karena saya pada saat ini tidak punya carik desa, Pak. Tidak punya carik desa, Marga Mekar. Kalau yang lain punya carik desa. Kalau saya tidak punya carik desa, tapi di sini ada. Nanti seluas 130 hektar adalah tanah provinsi, Pak. Ada di Marga Mekar. Dia bisa dipergunakan aset provinsi. Nah, cuman saya belum bisa menemui dari pihak provinsi. Ya, betul. Harus kemana saya nih mengajukan untuk TPA itu? Sebagai ajuan Pak Kades. Ya. Mungkin ini TPA nih Pak Gubernur, Bapak Aing karena di sini belum tersedia dan kebetulan ada lahan provinsi jadi. Ya. Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Gunung yang sekarang sangat Aing bisa. Insya Allah saya siap untuk menjalankan programnya. Kabupaten. Iya. Alhamdulillah kabupaten dengan saat ini rutilahu ya. dari hasil bonus produksi. Alhamdulillah. Semoga semua para pimpinan kami yang dari pusat Pak Prabowo, Pak Gubernur, Pak Bupati, semoga panjang usianya juga bisa membantu warga masyarakat Marga Mekar khususnya di Kecamatan Pangalengan. Mudah-mudahan dia itu sangat memperhatikan masyarakat Pangalengan terutama Marga Mekar. Itulah pemirsa, bisa bincang-bincang dengan Pak Kades Marga Mekar, begitu komplitnya, begitu terurainya berbagai hal-hal yang terjadi yang mungkin yang ada di desa Marga Mekar. Salah satunya mungkin di sini harus katanya belum ada TPA. Kalau diperhatikan Pak Gubernur nih, ya mungkin ungkapan Pak Kades itu sangat tulus sekali dan sangat bijak karena mungkin hal tersebut untuk menunjang program gubernur juga lah ya. Dan kan juga kepada Pak Bupati ucapan terima kasih mungkin dengan berbagai bantuan tak lupa nih kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo katanya dengan berbagai program sudah diterima ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan dengan mulus. Pak Kades, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak, sama-sama. Pemirsa cukup sekian bincang-bincang ngobras, yaitu ngobrol serius santai dari Desa Marga Mekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Garut. Kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa Marga Mekar udah membangun jalan beton yang posisi di RW 2, gang posisi di RW 12 sama jembatan di RW dengan lancar, sama jembatan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mohon buat ke Kepala Desa Marga Mekar Pak Ade Wahyu. Atur nuhun pisan.